kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita beri salam. Selamat Ibu. Ya, selamat pagi. Ibu periksa dulu ya seperti biasa. Kerapian kalian. Oke, sudah rapi semua. Minggu yang lalu kan sudah Ibu suruh kalian untuk membaca mengenai perubahan lingkungan. Jadi tetap materi kita ini pada makhluk hidup dan lingkungan. Jadi sudah kalian baca kan? Oke, sekarang Ibu bertanya, pengaruh lingkungan. Kira-kira pengaruh lingkungan itu kan bisa menyebabkan banjir. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi ketika lingkungan kita atau sekitar rumah kita mengalami banjir? Ada yang tahu? Tangan? Apa yang menyebabkannya? Lucy? Kebiasaan membuang sampah sembarangan ketika sampah tersedak di dalam selokan membuat air di dalamnya tidak dapat mengalir dengan lancar dan meluap ke jalanan. Iya, bagus sekali. Ya, berarti Lucy sudah membaca bukunya dari rumah. Kemudian, bagaimana cara kita menanggulangi banjir tersebut? Tadi Lucy bilang karena membuang sampah dengan sembarangan. Nah, cara menanggulanginya kira-kira bagaimana? Ya, Rehan. Dengan cara kita itu membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya, kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya supaya tidak terjadi banjir. Akibat dari banjir itu kan dampaknya kemana? Ke lingkungan. Ya, membuang sampah misalnya ke selokan, nanti dari selokan mengalir ke sungai, dari sungai menumpuk sehingga menyebabkan tersumbatlah dia. Kira-kira seperti itu ya. Kita lihat pembelajaran kita. Jadi bagian yang Ibu ambil pada pertemuan kita yang kedua ini pengaruh lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan. Ini. Nah, dari tujuan pembelajaran di sini, ya, pengaruh lingkungan itu melalui pengamatan video, peserta didik dapat mengkaitkan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dengan sangat antusias. Jadi yang diharapkan di sini pada pembelajaran kita supaya kalian di sini bisa mengkaitkan bagaimana makhluk hidup itu dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, melalui kerja kelompok, nanti peserta didik dapat menerapkan daur ulang sampah dengan membuat kerajinan tangan pot dari tutup botol bekas atau membuat bunga dari sisi ikan. Ya, ikan mas atau ikan kakap dengan penuh tanggung jawab. Nah, inilah tujuan dari pembelajaran kita. Ya, jadi Ibu harapkan supaya pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan baik. Metode pembelajaran kita adalah PJBL, yang artinya di sini Project Based Learning. Ya, untuk apa ini metode pembelajaran ini? Di sini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah proyek. Jadi kita akan membuat suatu proyek. Nah, kita menggunakan metode ini, PJBL ini. Ya, kita lihat video ini. Ya, silakan kalian tonton. Kelihatan dari sana kan? Seluruh manusia menyumbangkan sampah ke bumi setiap harinya. Dan Indonesia menyandang gelar penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Di Pulau Jawa sendiri, rata-rata dalam satu bulan menghasilkan sampah plastik sekitar 190.000 ton dan hanya 12% saja yang bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Sisanya berakhir di TPA atau berserakan dengan mencemari alam seperti laut, sungai. Jadi bagaimana kita ya menjaga kelestarian lingkungan kita supaya sampah-sampah yang di sekitar sekolah kita ini tidak banyak. Coba ada yang bisa? Bagaimana? Ya, Rehan. Dengan cara membuka balong sampah, Bu. Nah, kemudian waktu minggu lalu Ibu sudah membagi kelompok.
Ya kan? Ibu sudah membagi kalian kelompok yang dimana terdiri dari 6 orang. Ya, 6 orang satu kelompok. Jadi nomor urut 1 sampai 6 itu kelompok 1. Ya, 6, 7 sampai 12 itu kelompok 2 dan seterusnya. Jadi ada jumlah 6 kelompok. Apakah bahan-bahan yang sudah Ibu beritahu kemarin sudah kalian bawa? Sudah, Bu. Ini LKPD-nya Ibu bagi ya, akan kerja. Silakan dilihat. Ini LKPD-nya. Ini LKPD lembar kerja ya. Ya, buat nanti di situ nama kelompok. Iya, ini tengahnya buat lagi. Nah, iya, bagus. Nah, buat dulu lem tembaknya. Ini, iya. Aturan kurang kembangkan kian, tapi buat di tengahnya. Berdirikan aja dia dua apa dua gitu, 43. Itu buat satu aja di sini. Oh, iya. Nah, bisa dipotong aja kira-kira panjangnya seberapa. Nanti dia kepanjangnya segini, kamu ambil segini. Nah, potong. Cepat-cepat juga. Nah, bisa. Nih. Ya, supaya kita memberikan persentase kepada ini. Ayo, silakan duduk dengan bagus. Sudah kan? Kayak gitu aja. Jadi nanti Ibu akan datangi masing-masing kelompok. Jadi untuk melihat hasil ya. Mewakili nanti presentasinya ya. Udah Majid. Boleh duduk, silakan duduk. Duduk. Duduk kalau yang terakhir. Sudah, silakan duduk. Sudah, baik. Ibu akan datang ke kelompoknya masing-masing untuk melihat hasil kerja kalian. Ya, yang pertama sekali Ibu lihat kelompok 1. Untuk kelompok 1 Ibu melihat kerja yang sangat bagus. Ya, pembuatannya, pengaturannya bagus. Nanti ini akan Ibu berikan penilaian. Yang pasti Ibu melihatnya sudah rapi. Hanya saja nanti ini tinggal kita letakkan bunga ya, tanam bunga supaya kelihatan cantik. Ya, bagus sekali kerjanya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 membuat sisi ikan dari membuat bunga dari sisi ikan. Ini bunganya sudah bagus. Warnanya juga sudah oke. Hanya saja potnya yang kurang ya, Nak. Ya, nanti kita siapkan potnya.
Oke, sudah bagus ya. Ini untuk kelompok 5, ini dia hasil kerjanya. Jadi mereka membuat sisi ikan untuk dijadikan bunga. Ini seperti bunga mawar, ada bunga melati ukuran jumbo, ya kan? Nah, ini sudah oke. Pot bunganya juga sederhana dan minimalis, ya, bagus. Ya. Kemudian kelompok 3, ini mereka membuat pot bunga dari tutup botol bekas. Ya, mereka membuat model seperti ini supaya kelihatan lebih menarik ya nak ya. Ya, jadi nanti ibu melihat ini tinggal ditaruh tanah, kasih bunga, cukup bagus. Cara pengerjanya kalian kompak mengerjakannya. Oke. Kemudian kelompok 4, ini boleh dilihat. Ya, ini juga dari tutup botol, kalian buat warna-warni ya. Tinggal meletakkan bunganya. Kemudian ini kerjasama semua ya. Iya Bu. Oke, bagus. Ya. Dan terakhir kelompok 6. Kelompok 6 membuat bunga dari sisi ikan. Ya. Ini tinggal membuat pot bunga ya. Ini kamu buat pot bunganya. Nah, langkah cepat ya. Ininya kenapa begini nih nak? Coba bagusin dulu ini. Ini bunganya. Ini bunganya bagus sekali. Mereka merangkainya seperti ini. Ya, bagus. Kemudian ini mereka buat seperti ini, tinggal diletakkan ke potnya. Ya, bagus sekali. Jadi hiasan untuk di meja tamu nanti. Oke, semua sudah bekerja dengan baik. Kalian sudah mendiskusikannya dan ibu meminta untuk mewakili dari tutup botol. Silakan presentasekan hasil karya kalian. Ya, ya, berdiri aja di tempat aja. Semua memperhatikan ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami membuat pot bunga dari tutup botol bekas yang kami kumpulkan. Pot bunga ini sangat berguna untuk menghiasi tanaman-tanaman di sekitar. Dan dari kerja kami hari ini, saya mendapat ilmu yang banyak bahwa sampah yang tidak terpakai bisa dijadikan untuk hiasan di sekitar agar tanaman kita semakin indah. Ya, terima kasih Pak Prof. Ya. Sekarang kita lihat kelompok yang mewakili untuk sisik ikan. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini hasil kerja kelompok kami yang diubah, sisi ikan diubah menjadi bunga yang kami kreasikan dengan hasil kerja kami. Yang kamu dapat ilmunya? Saya mendapatkan ilmu dari pembelajaran ini bahwa sisik ikan itu bisa dijadikan bunga dan dikreasikan menjadi hal-hal yang lain. Ya, berarti kamu lebih terampil ya. Ya, tepuk tangan buat Jadi, Ibu hanya mengambil satu perwakilan masing-masing daur ulang ya dari sisi ikan dan tutup botol. Jadi sudah sampailah sama yang lain juga, mungkin persepsinya sama. Kalian sudah mendapatkan ilmu di hari ini sehingga nanti semoga pembelajaran ini mendapatkan keterampilan yang baik ya.
Jadi kira-kira ada nggak kesulitan di dalam pembuatan ini? Tidak ada ya. Berarti di sini perlu kreativitas. Ya. Jadi siswa diharapkan kreatif untuk menyusun, merancang proses pembuatan daur ulang ini. Jadi bagaimana supaya kita lebih kreatif lagi? Kita banyaklah melihat konten-konten yang ada di YouTube. Kemudian banyaklah membaca literatur supaya ilmu yang kamu dapat itu nggak ngendap, jadi berkembang terus. Ya, jadi Ibu harapkan supaya kedepannya kalian bisa lebih terampil lagi. Bukan cuma mata pelajaran ini, untuk pembelajaran berikutnya. Jadi hari Sabtu kita selesai materi ini, kita masuk ke zat dan perubahan. Ya, jadi Ibu harapkan di rumah semua sudah belajar membaca buku tentang zat dan perubahan. Jadi kamu baca sampai di sekolah, seperti biasa Ibu akan mengadakan pretest, tanya jawab tentang pelajaran yang akan kita mulai untuk hari Sabtu. Ya, demikian. Dan kemudian nah, dari sini ya, apa yang kita dapatkan dari pembelajaran ini? Tadi teman-teman kamu sudah menyampaikan dia mendapat ilmu, dia mendapatkan pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan, dia juga ya. Jadi nanti kalau misalnya di minggu depan kita akan buat lagi sesuatu yang lebih kreatif lagi. Jadi coba kalian juga tonton YouTube yang ada, kira-kira apa yang mau kita tampilkan, kalian bisa sampaikan kepada Ibu. Bu, kita buat seperti ini. Kalau memang nanti waktu cukup dan harga terjangkau, akan kita lakukan. Begitu ya? Jadi ini nanti Ibu akan memberikan penilaian dulu tentang karya yang sudah kamu buat. Ya, untuk kelompok 1 silahkan maju, bawa hasil karya kalian. Ibu melihat perencanaan kalian sudah baik, kemudian pelaksanaannya juga oke, persiapan alat tadi sudah bagus ya, persiapan bahan juga, prosedur kerja kalian sudah sesuai, kemudian pelaporan hasil produk tadi sudah sangat baik sekali, presentasi kelompok juga sudah sangat baik, kerjasamanya juga sangat baik. Itu nilai untuk kelompok 1. Ya, jadi nanti Ibu umumkan berapa nilai yang bisa dicapai oleh kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 duduk. Kelompok 2, yang mana kelompok 2? Silakan bawa hasil karya kalian. Ya, Ibu lihat perencanaan kalian tentang produk yang kalian buat cukup bagus. Ya, baik. Pelaksanaan dan langkahnya juga. Ya, persiapan alatnya juga bagus, persiapan bahan sangat baik, prosedur kerja juga sangat baik, pelaporan hasil produk, ya, presentasinya juga oke. Untuk kelompok 2 nanti akan Ibu sampaikan berapa nilai yang akan kalian dapat, ya. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Kelompok 3, silakan maju kelompok 3. Siap-siap nanti kelompok 4 ya. Kelompok 3 dari segi perencanaan baik, pelaksanaan dan langkah sudah sesuai, persiapan alatnya juga, bahan juga, prosedur kerja juga, hasil produk juga, persentase dan kerjasamanya juga sangat baik. Oke, untuk kelompok 3 silakan duduk. Terima kasih. Kelompok 4. Tadi Ibu melihat bagaimana perencanaan kalian sangat baik, pelaksanaannya, langkah kerjanya juga baik, persiapannya juga baik, bahan prosedur kerja baik, pelaporan hasil produk baik, persentase juga, kerjasamanya sangat baik. Ya, tingkatkan ya nak. Oke. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Kelompok 5, silakan.
perencanaannya sangat baik, pelaksanaan langkah kerja juga baik, meliputi perlengkapan persiapan bahan, prosedur kerja, kemudian hasil produknya, presentasenya, dan kerjasamanya sangat baik. Jadi bunganya sudah kalian buat potnya, cukup bagus. Ya, silakan. Terima kasih. Kelompok 6. Silakan kelompok 6. Ya, perencanaan kalian sangat baik, persiapan alat juga baik, bahan juga, prosedur kerja juga, hasil produk baik, sangat baik ya, persentasenya dan kerjasamanya juga sangat baik. Ya, silakan. Ya. Ya, jadi tadi hasil kerja kalian sudah bagus. Ibu sudah menilai semua hasil kerja dan hasil observasi kerja per masing-masing siswa. Jadi ibu melihat tidak ada yang malas, cuma sedikit ada yang keributan, tapi tidak apa-apa. Namanya juga kita melakukan suatu kegiatan, pasti ada sedikit obrolan. Yang pasti obrolan itu adalah mengenai pembelajaran, bukan yang lain-lain ya. Iya, Bu. Ya, bisa juga dikembangkan menjadi satu karya dan bisa dijual belikan juga. Misalnya sisi ikan kamu buat, nanti bisa dijual belikan dengan harga yang terjangkau. Kemudian juga begitu juga dengan pot bunga, kamu bisa lakukan di rumah dan kamu bisa buat, nggak perlu lagi beli pot bunga, tinggal membuat di rumah dan tata dengan sedemikian rupa supaya kelihatan lebih indah. Ya, jadi yang kalian dapatkan sudah disampaikan oleh teman kalian. Nah, kira-kira metode pembelajaran yang kita lakukan ini apakah menurut kalian itu bagus buat kalian? Bagus. Iya. Jadi metode pembelajaran ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi memberikan keterampilan yang baru bagi siswa. Ya, nanti mungkin kalau kita buat pembelajaran tentang jak dan perubahannya, bisa kita ganti metodenya. Metodenya itu adalah PBL, Problem Based Learning, ya. Nah, itu adalah mengenai problem, diskusi. Jadi kerja kelompok, tapi itu diskusi. Mungkin itu nanti kita buat. Jadi kita ganti-ganti ya. Tapi mungkin ibu melihatnya kalian lebih senang dengan PJBL ini ya. Ya, karena menghasilkan satu produk dan project. Ya. Jadi pesan ibu di rumah, belajarlah, banyaklah membaca, banyak juga melihat konten-konten kreatif supaya kamu lebih bertambah kreatif lagi. Ya, tadi ibu sudah melihat yang buat sisi ikan itu adalah pekerjaan yang sulit itu, membuat sisi ikan jadi bunga. Bagaimana cara untuk merancang? Berarti kamu memikirkan, oh iya kesulitannya itu tingkat tinggi. Ya, kesulitannya tingkat tinggi itu pembuatan sisi ikan itu tadi. Ya, kemudian siswa tadi yang menyampaikan persentase itu adalah keberanian dan kesulitan untuk berpikir. Itu juga merupakan berpikir atau bernalar kritis. Ya, jadi pembelajaran kita ini membutuhkan kreativitas dan penalaran yang cukup tinggi untuk merancang satu produk. Ya, jadi akhir kata ibu sampaikan materi kita hari ini. Ibu berharap kalian tetap belajar di rumah dan sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Baik, ini adalah hasil kerja siswa daur ulang tutup botol. Ini kelompok 1 hasil karyanya. Kemudian ini kelompok 2. Kelompok 2 ini adalah sisi ikan membuat bunga. Kemudian kelompok 3 ini sisi ikan kakap. Kemudian kelompok 4
daur ulang tutup botol dari Aqua. Kemudian kelompok 5 ini tutup botol. Kemudian kelompok 6 ini karya siswa dari sisi ikan kakap. Demikianlah hasil karya siswa kelas 10 Terima kasih.